dakwah Ismi dengan klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Wa yakfuruna bima wara'ahu wa dan yakfuruna, faktanya mereka akan mengingkari, tidak mengimani, berarti tidak percaya, mengingkari apa? Bima, dengan apa yang wara'ahu, di belakang mereka. Wahwa, dan dia yang ada di belakangnya itu al-haqqu, sebuah kebenaran, musaddiqan lima ma'ahum, musaddiqan, dibenarkan, lima, dengan apa yang ma'ahum, bersama mereka. Apa maksud di sini, Bu? Kita amati dari kisahnya kaum Nabi Musa. Awalnya dizolimi oleh raja yang zolim bernama Firaun, lalu minta kepada Allah untuk dibebaskan dari raja yang durjana bernama Firaun. Akhirnya dapat pertolongan enggak dari Allah, Ibu? Begitu banyak pasukannya Firaun, tidak ada rakyat yang bisa membelot dari Firaun, tapi Allah menurunkan pertolongannya, menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Firaun. Perintah matinya Firaun itu perintah dari manusia apa dari Allah? Dari Allah. Itu karunia yang diturunkan sebelum akhirnya umat Nabi Musa mendapatkan kebebasan hidup setelah menyeberangi Laut Merah. Setelah menyeberangi Laut Merah, Nabi Musanya pergi sebentar, 40 malam Nabi Musa pergi, ditinggalin 40 malam. Lah kok bisa berkhianat? Harusnya tetap beriman kepada apa yang Allah turunkan, bahwa kemarin itu di belakangnya udah ada loh yang datang turun dari Allah sebagai pertolongan. Harusnya itu diimani bahwa Allah harus tetap jadi Tuhan, nggak boleh ada Tuhan selain Allah. Tapi lihat umatnya Nabi Musa, mereka apa? Berani menyembah patung anak sapi. Itu pengkhianatan. Menyembah, mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan itu mengimani apa yang Allah turunkan, tidak? Tidak. Itu adalah langkah pengkhianatan, pengingkaran yang furuna mereka. Mengingkari bima, dengan apa yang wara'ahu, di belakangnya itu pernah dapat rahmat. Begitu rahmatnya udah lewat, dia lupa dengan perintah dari Allah. Padahal yang kemarin pernah terjadi itu sudah dibenarkan. Itu adalah kebenaran dari ketuhanan Allah yang maha bisa melindungi, dan itu dibenarkan dengan apa yang ada di hadapan mereka, bahwa mereka menyaksikan betul ada pertolongan dari Allah. Tapi ada dari umatnya Nabi Musa yang berani berkhianat, mengingkari janjinya kepada Allah. Ini teguran buat kita umat Nabi Muhammad. Jangan sampai ada di antara kita yang bilang, ayo percaya kepada ayat-ayat Allah, ayo mengimani, hanya Allah yang harus kita imani menjadi Tuhan, jangan ada Tuhan selain Allah. Resapi kata-katanya. Jangan percaya kok Bu Ismi, jangan tuduh kami gak percaya. Loh, yang nuduh siapa? Ya, jangan sampai di antara kita mendapatkan ayat itu dipantulkan. Tapi ayo jadilah seperti rembulan, ketika dapat pesan dari Allah itu diserap seperti rembulan menyerap sinar matahari, supaya nanti bisa memantulkan kepada lingkungan tentang apa yang sudah meresap dari tubuh kita. Jangan sampai seperti umatnya Nabi Musa ini. Apa hikmahnya buat kita? Apa hikmahnya buat kita, Ibu? Buat kita, contohnya Ibu Nurhaimah ini dulu pernah bahagia dinikahi sama yang namanya Pak Tony. Dari semua wanita yang disodorkan ke Pak Tony, yang dipilih adalah Ibu Nurhaimah. Bangga dong jadi wanita pilihan, betul? Betul. Itu adalah nikmat yang di belakang, betul tidak? Betul. Itu adalah nikmat yang wara'ahu, yang diturunkan oleh Allah. Betapa Tony pernah jadi rahmat yang Allah turunkan dalam hidup Nurhaimah. Seiring berjalannya waktu dalam rumah tangga, pasti ada perselisihan pendapat, beda ide, beda gagasan, beda tujuan. Itu bikin nggak senang, betul tidak? Betul. Terus kadang-kadang punya tujuan baik, Ibu Nurhaimah ini ke arah kanan, Pak Toninya melarang suruh duduk di tempat. Padahal Bu Nurhaimahnya pengen maju. Ini adalah sesuatu yang tidak sesuai harapan, betul? Betul. Kalau
kalau Ibu Nur Haimah ini tidak meniru kaumnya Nabi Musa, maka Ibu Nur Haimah akan berpikir sampai kapanpun Tony adalah anugerah dari Allah. Sampai kapanpun Tony adalah rahmat dari Allah yang pernah diturunkan. Dulu dan sekarang tetap jadi rahmat yang Allah turunkan. Contoh Bu, di beberapa tahun yang lalu Ibu pernah diperkenalkan dengan saya. Kerasa nggak kalau perkenalan kita adalah rahmat dari Allah? Kerasa. Kerasa kan? Kemarin di belakang kita itu rahmat. Saya dipertemukan kepada Ibu, saya menjadi rahmat dari Allah untuk Ibu. Harusnya sampai ke depan juga ayo kita jaga untuk tetap bisa menerimanya sebagai rahmat yang turun dari Allah. Siapa yang mengingkari hari ke depan? Bu, Pak Tony itu sempurna nggak sebagai manusia? Enggak. Wajahnya boleh ganteng, tapi dia manusia yang bisa lupa dan bisa salah. Begitu pula suami Ibu, begitu pula anak-anak Ibu. Walau fisiknya itu cantik, walau fisiknya itu ganteng, pasti akan pernah berbuat salah. Ketika sedang berbuat salah, bukan langkah yang bijak kalau kita mengingkarinya dia sebagai nikmat dari Allah. Jangan sampai nyaho kitu mah mending keneh pasohib, ulahnya. Jangan sampai mendingan suami tetangga, itu mengkafiri yang di belakang. Ibu, contoh lain yang lebih dimudahkan. Ibu hari ini, hari Senin, hari Selasa, hari Rebo, rizki dalam bentuk uangnya pasti berbeda-beda, betul tidak? Betul. Kalau ternyata besok kita hanya akan dapat uang 100.000, sementara kemarin kita dapat uangnya pernah 1 juta, jangan pernah bersedih dengan uang 100.000 yang ada di depan. Tetap harus dinikmati, tetap harus disyukuri bahwa 100.000 itu datang dari Allah. Imani itu rahmat yang harus disyukuri. Syukuri dulu, jangan dikufuri. Kenapa? Karena kita tetap harus ingat di belakang kita pernah dapat nikmat. Pun di belakang yang lain lagi pernah kita nggak pegang uang. Artinya dari mulai sekarang sampai hari-hari ke depan kita nggak boleh punya rasa takut, nggak boleh punya rasa sedih. Apa yang tidak menyenangkan hari esok kita harus ingat kemarin kita pernah senang. Apa yang menyeramkan di hari esok kita harus ingat kemarin kita pernah aman. Bisa dipahami? Bisa. Kita harus mengimani yang sekarang, yang akan datang, karena kita sudah pengalaman di yang kemarin juga pernah datang rahmat dari Allah, apapun bentuknya itu. Contohnya Mama Adit, ke depan dia akan melihat Tania radang muji, minta es krim itu harus 3 warna-warni. Kalau lagi pegang uang nggak ngeselin, kalau lagi nggak pegang uang kan ngeselin, dikira emaknya pelit, ya toh? Padahal memang lagi nggak pegang uang. Kalau ada juga pasti dibeliin, betul? Nah, kalau Mama Adit tetap mensyukuri dengan menjaga ekspresi tetap cantik dan tidak garang, sambil mengingat bahwa Tania itu dulu pernah jadi rahmat, lahir dalam keadaan selamat. Nah, ekspresi ini, rasa syukur di wajah dengan terus gembira, baik di hadapan makhluk apalagi di hadapan Allah, tandanya kita mengimani yang datang dari Allah itu harus selalu disambut. Karena yang mendatangkan adalah Allah, yang Allah datangkan pasti itu baik untuk kita. Pahitnya untuk kita, manisnya untuk kita, buruknya untuk kita, baiknya untuk kita. Jauhi rasa takut dan jauhi rasa sedih. Contoh lagi kaum Nabi Musa, begitu diingatkan ngeyel mereka suruh bertaubat, akhirnya mereka taubat, malahan cari alibi dengan kalimat tunjukin dong Tuhanmu, sampai kalau sudah kelihatan itu Tuhanmu, kami baru mau mengimani Tuhanmu. Tuh tantangannya umat Nabi Musa. Akhirnya apa? Ada geledek dan mereka mati tersambar geledek. Pun Nabi Musa masih memintakan tolong dibangkitkan, ya Allah beri kesempatan umatku untuk bertaubat. Dikabulkan. Akhirnya dapat nikmat manna dan salwa. Nah, manna dan salwanya diingkari. Kekeringan, kelaparan, minta bawang merah, bawang putih, terus banyak meminta, lupa untuk bersyukur. Jangan sampai kita umat Nabi Muhammad seperti itu.